teman-teman beserta Ibu Dina Napitupulu. Perkenalkan, nama saya Givin Geraldo, NIM 21400-563. Di sini saya akan menjelaskan apa itu asuransi. Sebelum saya masuk dalam pengertian asuransi, saya ingin menjelaskan sejarah asuransi masuk pertama kali ke dalam dunia beserta dalam Indonesia. Baik, asuransi di dunia telah dimulai dari zaman sebelum Masehi, dilanjutkan pada abad pertengahan dan menyampai puncak pertumbuhan signifikannya pada era revolusi industri, di mana era mekanisasi pertanian dan era reformasi produk asuransi telah bermunculan, seperti asuransi kendaraan, asuransi satelit, asuransi pertanian, asuransi pabrik, asuransi perjalanan, asuransi pesawat, asuransi handphone atau laptop, dan asuransi kesehatan, serta asuransi pendidikan. Perkembangan asuransi di Indonesia tercatat pertama kali dengan didirikannya sebuah asuransi pertama di Indonesia yang bernama Semarang Sea, yang berdiri pada tahun 1816. Perusahaan sejenis yang berkembang pada tahun-tahun yang sama juga ialah Java Sea, Arjuna, Veritas, dan Merkurius. Asuransi jiwa yang pertama kali muncul di Indonesia ialah Bumi Putra pada tahun 1912 di daerah Magelang. Kemudian, asuransi atau verzekering atau insurance memiliki pengertian sebagai suatu pertanggungan. Menurut Prof. R. Sukardono, menerjemahkan asuransi yang berasal dari verzekeraar dengan penanggung, yakni pihak yang menanggung risiko, sementara verzekerde diterjemahkannya dengan petanggung, yakni pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan Prof. Wirjono Projodikoro memakai istilah asuransi sebagai serapan dari asuransi dalam bahasa Belanda yang berarti penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung. Dalam suatu skim asuransi, ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi. Dan sebagai timbal balik, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang tersedia menjamin. Sehingga secara umum asuransi diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa asuransi dan pertanggungan merupakan perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Kemudian, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, dan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, maka unsur asuransi ialah sebagai berikut. Yang pertama, pihak-pihak, yakni penanggung. Dinyatakan dalam pasal 246 KUHD bahwa penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena sesuatu peristiwa tidak pasti. Sedangkan dalam undang-undang perasuransian tidak terdapat istilah penanggung, melainkan langsung disebutkan perusahaan asuransi umum dan jiwa dan usaha perasuransian yang berkaitan dengan jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperentaraan asuransi syariah, reasuransi, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Nah, kemudian tertanggung sebagaimana
dalam pasal 24 KUHD merupakan pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian dijelaskan bahwa tertanggung merupakan pihak yang menghadapi resiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Kemudian pemegang polis. Istilah ini hanya tercantum dalam Undang-Undang Perasuransian yang menjelaskan bahwa pemegang polis merupakan pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan atau risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain. Kemudian ada status pihak-pihak, yakni penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau PT, perusahaan perseroan atau persero, atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik perusahaan atau bukan perusahaan. Lalu, yang menjadi objek asuransi dapat berupa benda, baik atau berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut, ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Kemudian, peristiwa asuransi merupakan perbuatan hukum atau legal act berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti atau evenement yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi. Dasar pengaturannya jelas bagaimana dijelaskan dalam pasal 1320, 1321, dan 1338 BW. Lalu hubungan asuransi merupakan hubungan yang terjadi antara penanggung dan tertanggung yang adalah suatu keterikatan atau legally bound yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan bebas. Lalu tujuan asuransi. Tujuan asuransi ialah sebagaimana diterangkan dalam pasal 250 dan 268 KUHD. Lalu ada risiko dan premi yang terdapat dalam pasal 246 KUHD dan pasal 256 angka 7 KUHD. Kemudian adanya evenement atau peristiwa tidak pasti dan ganti kerugian. Lalu syarat-syarat yang berlaku, dan yang terakhir polis asuransi. Nah, terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam asuransi, yakni insurable interest. Nah, insurable interest ini adalah hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan. Kemudian ada namanya utmost good faith, ialah adanya kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi, dan si tertanggung sendiri juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang dipertanggungkan. Prinsip ini merupakan tindakan untuk mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan, baik yang diminta ataupun tidak, secara lengkap dan akurat. Lalu kemudian indemnity sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 252, 253 dan 278 KUHD, maka pihak penanggung akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut. Lalu kemudian proximate cause, penyebab yang menimbulkan kejadian suatu akibat tanpa ada intervensi dari sesuatu. Kemudian ada subrogation. Subrogation ini setelah klaim dibayar, maka ada pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung. Prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut atau menggugat dari tertanggung kepada penanggung, maka ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung,
Dasar hukum prinsip ini terdapat dalam pasal 284 KUHD. Kemudian ada contribution. Penanggung memiliki hak untuk mengajak penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama. Namun kewajiban memberikan indemnity terhadap tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi jika ada double insurance sebagaimana diatur dalam pasal 278 KUHD, yakni jika dalam satu-satunya polis ditandatangani oleh beberapa penanggung. Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi. Walaupun polis belum diterbitkan, penutupan asuransi dalam praktiknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau telah ditandatanganinya kontrak sementara atau cover note dan dibayarnya premi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka penanggung atau perusahaan asuransi wajib untuk menerbitkan polis asuransi. Seluruh ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi, serta asuransi jiwa. Selanjutnya terdapat juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Kemudian Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1249 garing KMK 013 garing 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian, dan KMK Republik Indonesia Nomor 1250 garing KMK 013 garing 1988 tentang usaha asuransi jiwa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang asuransi. Kurang lebihnya jika ada kesalahan kata atau masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Bye.